Ya, tak ngajar sih, telat ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Iya. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, daftar hadir kalian mana? Oh, nyasar aku nih Prancis ini, Mang. Anak-anaknya do bingung. Ini apa, Mbak? Nyasar. Linknya tak kirim ning gonean. Keliru. Terlalu banyak kelas. Dosen panggilan paling terkenal. Baik, mari pertemuan kita siang hari ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Nah, hari ini, kelas ini hari ini presentasi ya tentang wawasan Indonesia. Oh iya ya. Bentar, pulpenku mana tadi? Baik, nah setelah seminggu kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu lagi, masih membahas tentang keindonesiaan, ya. Dan hari ini giliran Anda yang giliran Anda bercerita, mendeskripsikan, memaparkan tentang apa yang Anda ketahui tentang Indonesia. Nanti setelah Anda presentasi, kita akan bersama-sama membahasnya. Ya, oke ya. Baik, nah baru 25 yang bergabung. Baru 25. Nah, saya tidak akan menunjuk ya, saya tidak akan menunjuk siapa yang akan mempresentasikan, tapi saya mempersilahkan kepada Anda untuk mempresentasikan, mengajukan diri untuk presentasi. Yuk, monggo siapa yang akan mengawali? Dipersilahkan. Ayo, jagoan. Siapa? Kan Anda sudah membuat ya, tinggal sekarang dipresentasikan, disampaikan kepada teman-temannya. Yuk, monggo. Saya aja, Bu. Ya, yuk monggo, siapa? Bintang. Yuk, silakan Bintang. Bintang Nur Hairi Adi. Nomor berapa ya Bintang? Bentar saya cari dulu. Nomor 3. 05405. Oke, yuk monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Hairi Adi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenal Indonesia. Saya mengambil tradisi di sekeliling saya, yaitu tradisi Labuhan Merapi, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Labuhan merupakan ya? Labuhan Merapi. Nggih. Nggih. Labuhan merupakan tradisi yang dilakukan untuk memperingati jumenengan atau naiknya tahta Ngarto Dalem ing Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Labuhan berasal dari kata labuh yang berarti membuang. Jadi labuhan berarti doa atau harapan untuk membuang hal yang bersifat buruk. Sejarah singkat Labuhan Merapi, pada zaman Kerajaan Mataram yang berkembang pesat dan lebih maju, hal tersebut membuat Kerajaan Pajang tidak ingin merasa dikalahkan oleh Kerajaan Mataram yang kecil. Lantas Kerajaan Pajang ingin menyerbu Kerajaan Mataram dengan membawa bala tentara yang banyak.
pada saat kerajaan Pajang sampai di Prambanan, Gunung Merapi tiba-tiba meletus abu vulkanik, pedes gembel, dan segala materialnya yang di Gunung Merapi mengenai pasukan Pajang dan melibas habis pasukan Pajang beserta rajanya hingga tak tersisa lagi. Sebagai wujud terima kasihnya kepada Merapi yang kononnya katanya dijaga oleh Kiai Sapu Jagat dengan melakukan tradisi Labuhan Merapi. Tata cara Labuhan Merapi yaitu sebelum bertepatan dengan acaranya, uborampe Labuhan atau benda yang akan dilakukan disemayamkan semalam di rumah juru kunci Merapi. Pada malam tersebut digelar acara wayangan yang berlangsung semalam suntuk. Setelah itu pada pagi harinya mulai berangkat untuk acara Labuhan yang bertempat di Sri Manganti Merapi. Di tempat itulah akan dilaksanakannya Labuhan. Benda yang akan dilakukan berupa kain-kain. Setelah acara Labuhan, terdapat acara lagi yaitu kenduri dan selamatan dan mengambil bukti kalau Labuhan sudah terlaksana seperti daun ilalang dan lain sebagainya. Bukti sudah didapat lalu diserahkan kepada pihak Keraton Ngai Jakarta Hadiningrat. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bintang. Ya. Sekarang silahkan teman-teman yang mau menanggapi. Siapa ini? Maaf Bu, saya kira yang mau lanjut presentasi ternyata menanggapi. Menanggapi dulu. Tapi paling tidak 2. Tapi kalau tidak ada ya nanti dilanjut gitu. Baik, teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada yang tertarik dengan Labuhan tadi? Saya malah tidak paham ya, tidak tahu ya Labuhan Merapi itu. Melabuhnya kemana itu Bintang? Di sesajinya itu dibuang ke laut atau cemplung ke puncak Merapi? Di Merapi, Bu. Ya, tepatnya di Sri Manganti Merapi itu. Ada tempat khusus. Oh, bukan dicemplung ke di puncaknya toh? Ya enggak. Kan ya sapa sing wani. Oke. 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 Nilai apa yang bisa dipetik ya dari Labuhan ini? Nilainya yaitu ya kita kalau misal ada orang yang berbuat baik ada yang satu hal yang berbuat baik kepada kita, kita harus juga membalas dengan hal kebaikan juga. Seperti halnya Gunung Merapi yang telah membantu kerajaan Mataram dulu, yang istilahnya apa ya, membantu dalam kan kerajaan Pajang itu kan mau menyerbu Mataram kan. Nah, terus Gunung Merapi itu meletus dan mengenai kepala pasukan kerajaan Mataram. Terus dibalas dengan gitu ya. Dibalas dengan kebaikan, dengan rasa terima kasih gitu. Ya. Mungkin juga nilai yang lain yang bisa diambil di sini adalah nilai kegotong royongan ya. Komunal. Bersamaan ya, karena kan pasti itu dikerjakan oleh rakyat atau prajurit Kasultanan ya. Mungkin sama rakyat abdi dalamnya. Mungkin juga melibatkan masyarakat ya. Ya, sama masyarakat setempat. Tidak dibayar, tapi dengan sukarela melakukan kegiatan yang mungkin kalau menurut akal kita sekarang nggak logik gitu ya, tapi ternyata orang masih juga meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu terselenggaranya Labuhan ini. Bagus Bintang. Yuk selanjutnya siapa tadi yang ingin mempresentasikan? Naufal. Saya dulu apakah boleh? Oke, Naufal boleh. Naufal Indra Ardana. Ya, nomor berapa Naufal? Nomornya 4 digit aja rapopo. Oh, 4 digit belakangnya ya, Bu? Oh, wis ketemu. Naufal Indra wis ketemu. 4058. Ya, 4058. Udah ketemu. Tradisi pemakaman Desa Trunyan, Bu, yang mau saya ceritakan di sini, Bu. Trunyan. Iya, Bu, Trunyan di Bali. Nah, Trunyan Bali. Yuk, monggo.
Desa Trunyan itu berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Keunikan desa tersebut adalah memiliki tradisi pemakaman yang tidak biasa. Di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal itu diletakkan begitu saja tanpa melalui proses pemakaman seperti dimakamkan atau di ngaben. Jenazah orang di Trunyan itu disusun rapi di sebuah pulau yang khusus untuk tempat peristirahatan terakhirnya itu. Sebelum jenazah diletakkan, jenazah itu dibersihkan dengan air hujan, lalu tubuhnya dibalut dengan kain, tapi kepalanya tidak ikut dibalut. Nah, setelah itu, jenazah diletakkan di dalam sangkar bambu untuk melindunginya dari hewan buas. Apabila sangkar tersebut sudah penuh, maka jenazah yang paling lama ada di situ dikeluarkan untuk memberi kesempatan kepada jenazah baru untuk diletakkan di dalamnya. Nah, nanti jasad jenazah yang sudah hancur karena sinar matahari itu akan disusun tulang belulangnya di sebuah altar di bawah pohon suci. Nah, walaupun di sana jenazahnya pada diletakkan begitu saja, tapi tidak tercium bau aneh atau bau busuk ya, karena ada pohon yang menurut masyarakat di sana adalah pohon tarumenyan yang menyerap bau-bau tersebut. Nah, di Trunyan itu tidak semua jenazah dijadikan satu pada area pemakaman. Ada 3 jenis tempat pemakaman yang terpisah, yaitu seme wajah atau yang diperuntukkan untuk bagi mereka yang meninggal secara wajar. Lalu ada seme bantah untuk mereka yang meninggal tidak wajar atau kecelakaan. Dan yang terakhir ada seme muda. Seme muda diperuntukkan untuk bayi, anak kecil, atau yang belum menikah. Perempuan di sana tidak ada yang berkunjung di pemakaman karena mereka meyakini kalau ada perempuan yang berkunjung ke pemakaman, maka di desa mereka akan terjadi bencana. Begitu pula saat proses pemakaman, yang boleh mengikuti proses pemakaman hanyalah laki-laki. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Nova. Yo, ada yang tertarik mau nanggapi? Silahkan. Silahkan Mas. Izin menanggapi Bu, izin bertanya. Ya, Agung siapa itu? Mas Noval, itu kalau yang boleh kan hanya laki-laki. Nah, itu berarti pihak keluarga yang perempuan itu tidak boleh mengikuti pemakamannya dong? Apa prosesnya di rumah terus nggak boleh sampai ke makam gitu? Kalau menurut artikel yang saya baca, yang saya tangkap itu ya sepertinya kok tidak boleh ya Mas. Ya sepengetahuan saya saja ini, kalau salah ya mohon dikoreksi. Oke, siap. Terima kasih Mas Noval. Siap, sami-sami. Itu mungkin Nova. Itu mungkin yang khusus untuk pemakaman di Trunyan ya. Karena kalau yang saya melihat waktu di Badung itu perempuan-perempuan yang membawa sesaji ya tetap perempuan. Ayo yang di Trunyan itu Bu maksud saya Bu. Yang di Trunyan. Di Trunyan itu kan Trunyan untuk menuju ke pemakaman Trunyan itu kan harus naik perahu ya. Perahu ya. Iya. Danau Kintamani. Nah, yang perempuan itu hanya di pinggir karena mereka memang nggak boleh mendekat. Jadi saji diusung dari tempat dari tempat Simati, terus kemudian dibawa sampai ke pinggir telaga danau itu, terus kemudian yang menyeberangkan adalah kaum laki-laki. Iya. Terima kasih Bu sudah menambahkan. Oke, terima kasih kembali. Masih ada lagi? Menarik banget itu Trunyan itu, dan betul-betul memang nggak bau katanya. Saya kan nggak bisa sampai ke pinggir itu. Dan serem juga sih kayaknya. Serem juga kayaknya. Ada lagi? Silahkan kalau ada lagi. Kalau bisa saya jawab ya pasti saya jawab. Baik. Kalau belum ada, yuk mungkin yang lain memperbanyak barisan yang presentasi. Enggak, berikutnya siapa? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Farhan Setio. Saya akan mempresentasikan tentang nadran yang berasal dari Cirebon. Nadran adalah upacara nelayan di pesisir pantai utara Jawa seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon. Tujuan untuk mensyukuri hasil tangkap ikan, mengharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Dan inilah maksud utama dari upacara adat nadran yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Selain itu, upacara ritual adat, kesenian tradisional, serta pasar malam pun diselenggarakan selama seminggu. Kesenian Pakemplung bisa dijadikan sebagai informasi tambahan. Kata nadran sendiri merupakan sebagian masyarakat berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam, pemenuhan janji. Adapun inti upacara nadran adalah mempersembahkan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhur kepada penguasa agar diberi limpahan, sekaligus merupakan ritual tolak bala. Sejarah nadran dibagi menjadi 3 tradisi, yaitu tradisi nadran pra-Islam, tradisi nadran setelah kedatangan Islam, dan tradisi saat ini. Tradisi nadran para Islam, buku penelitian Herianti Agustini menceritakan tentang negara Kertabumi karya Pangeran Wangsakerta dengan sumber cerita dari Kartani. Menyebut asal-usul pelaksanaan budaya nadran berawal pada tahun 410 Masehi. Ketika itu, Raja Punawarman, raja ketiga Kerajaan Tarumanagara yang terletak di dekat Sungai Citarum yang mengalir dari Bandung ke Indramayu, memerintahkan Raja Indraprahasta Prabu Santanu untuk memperdalam atau memperbaiki tanggul yang bertujuan untuk menduplikan Sungai Gangga di India. Karena ada beberapa kepercayaan bahwa apabila mereka tidak melakukan sedekah ini, mereka berkeyakinan bahwa Dewa Baruna akan murka dan segera mengirim bencana melatir. Dewa Halilintar, Dewa Angin, yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Selain itu, melarung ritual yang lainnya adalah pembacaan mantra-mantra sambil membakar dupa atau kemenyan untuk memohon keselamatan kepada para dewa laut. Dan mantra itu pun berfungsi untuk memanggil arwah para leluhur yang dianggap telah ikut mencari keselamatan mereka dalam mencari rezeki di laut. Nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Untuk sesajen yang diberikan disebut ancak, yaitu berupa anjungan berbentuk replika perahu yang berisi kepala kembang 7 rupa, kerbau, makanan khas, buah-buahan yang lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Terima kasih, Farhan. Ada yang mau menanggapi? Dipersilahkan. Saya mau bertanya, Mas. Silakan, Muhammad. Iya, silakan. Itu kalau kegiatan upacaranya itu dilaksanakan semua masyarakat atau gimana? Terus kalau masa pandemi kayak gini gimana, Mas? Itu aja. Ya, izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk upacara sendiri itu, kalau di masa pandemi itu, semua warga di kabupaten maupun kota di Cirebon itu ikut melaksanakan. Itu juga nanti ada kayak arak-arakan ke semacam bukan boneka sih, kayak patung-patung besar gitu yang dibuat di setiap kecamatan, itu mewakili, jadi ada kayak lombanya gitu. Terus setelah selesai lomba itu nanti semuanya warga itu ke pantai kayak melepas sesajen, terus buang makanan atau kerbau gitulah dan semacamnya. Nah, kalau untuk sekarang pas lagi masa pandemi ini itu ya sih, soalnya kan itu kan acaranya pasti banyak orang yang melihat gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Yuk, sama-sama.
Apakah ada yang lain ingin menanggapi? Saya boleh izin bertanya? Iya, boleh. Setelah mendengar presentasi, sepertinya upacara nyadran itu mirip atau bahkan hampir sama dengan upacara di daerah saya di Cilacap, namun namanya berbeda. Namanya itu upacara sedekah laut. Apa itu sama dengan upacara nyadran? Apa seperti apa ya? Kalau menurut saya sih, kalau sedekah bumi atau sedekah laut itu sama-sama aja sih. Soalnya juga di sini juga ada yang istilahnya sedekah bumi, ada juga yang istilahnya sedekah laut. Ini sih sama-sama aja sih. Seperti itu yang saya tahu. Pelaksanaannya sama 1 tahun sekali atau bagaimana? Iya, untuk pelaksanaan itu kalau nggak salah itu bulan November setahun sekali. Bulan Asyuro ya kalau di Cilacap biasanya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yuk berikutnya, ini kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi pada masyarakat ya yang sifatnya turun-temurun. Mungkin ada yang berbeda? Silakan. Ada yang mau nanggapi dulu atau ada yang sudah mau presentasi? Semakin banyak yang sudah presentasi lebih baik. Yuk, Ibu, saya izin bertanya aja Bu ke Farhan. boleh. Iya, Silakan. Mas. Mungkin Mas Farhan, yang upacara atau tradisi tadi itu ada gabungan alkulturasi budaya nggak sih? Soalnya kan Mas itu tadi sempat ngebahas tentang ritual tolak bala, terus sama tadi juga ngebahas tentang Islam. Itu apakah ada bagian dari alkulturasinya? Misalkan gabungan budaya antara Islam sama Hindu gitu, atau gimana? Terima kasih Mas. Oh, Terima kasih. Yuk, monggo. ya, itu kan kayak apa sih namanya, kayak ada akulturasi dari budaya kan. Tadi juga ada upacara kayak buat kembang dupa, terus kayak upacara yang bawa keagamaan Hindu ataupun Buddha gitu. Dan juga ada kayak upacara keislaman juga sih, kayak doa bersama. Jadi itu ada bagian dari akulturasi budaya juga. Terima kasih Mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, yuk lanjut ya. Siapa yang lain? Bu, izin presentasi, Bu. Silakan. Oke, saya Zaki Nugraha, Bu. Zaki Nugraha. Oke. Silakan Zaki. Sebelumnya saya teman-teman yang merasa tersinggung karena di sini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang Indonesia menurut pendapat saya atau sudut pandang saya. Saya akan membawa presentasi di bidang sosial. Apa yang saya ketahui tentang Indonesia, Indonesia itu orangnya kebanyakan malas membaca, literasi baca atau pemahaman bacaan kurang, malu bertanya, kalau bahas agama sensitif, suka toksik, merasa paling benar, gampang terpengaruh dengan hoax, punya banyak budaya tapi malas untuk melestarikan budaya tersebut, punya bahasa daerah tapi nggak semua bisa bahasa daerah tersebut, kebanyakan wacana dan rencana tanpa aksi nyata. Suka ngaku Pancasilais tapi disuruh upacara di sini niatnya setengah-setengah. Salah sendiri malah menyalahkan pemerintah, dikasih kesempatan malah korupsi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Zaki. Ada banyak hal loh ini yang disampaikan oleh Zaki. Ya. Dan Zaki ini kelihatannya pesimis banget ini melihat Indonesia. Maaf Bu, bukan pesimis Bu, tapi kenyataan Bu. Kenyataan, mengkritisi ya. Self reminder. Ya, ayo siapa mau menanggapi ada hoax, ada malas membaca sehingga sekarang digalakkan budaya literasi. Kalau ini ya saya paham ini mahasiswa paling susah disuruh membaca. Terus apa lagi ya? Banyak deh, banyak. Yuk siapa yang menanggapi, siapa mau tanggapi semuanya?
boleh diambil sebagian gitu. Zaki jangan di off kamera. Jaringan saya kurang stabil Bu di sini Bu. Oke, ya wes, ya udah. Ini siapa mau nanggapi? Bu, saya boleh menanggapi nggak, Bu? Boleh. Teguh arahnya. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi tentang malas membaca. Kan sekarang kan ada banyak media, mudahnya media ini masih banyak masyarakat Indonesia itu malas membaca. Dan lebih banyak membuka hal yang lain gitu. Bagaimana itu cara mengatasi masalah tersebut? Ya, apa ya? Kalau cara mengatasi saya kurang tahu ya Mas ya. Karena saya bukan orang yang jago di bidang situ. Tapi kalau penyebabnya kenapa orang malas membaca atau apa, mungkin karena budaya sih. Dari kecil dididik budaya suka mendengar daripada membaca gitu. Mungkin kalau kurang Karena game minat. online. Terputuskah suaranya? Halo, tes. Ya, halo. Udah dengarkah tadi? Ya, sudah aja. Oke. Terima kasih. Sudah Makasih. terjawab. Sudah, Ibu. Kenapa sih malas membaca? Oh iya, itu selalu keluhan dari para dosen. Kenapa sih malas membaca? Dan malas membaca ini berdampak loh ini, berdampak. Luas, terus kemudian kalau berpendapat itu mengacu pada sumber yang tidak jelas. Dan itu saya rasakan itu, misalnya kalau saya memberi tugas kepada mahasiswa, bahkan pada ujian pun ya, terutama setelah masa pandemi ini, banyak mahasiswa yang mengerjakan ujiannya itu hanya dengan cara copy paste. Jadi dia browsing jawabannya terus dia ambil begitu saja tanpa diolah. Sehingga kadang-kadang antara pertanyaan dengan jawabannya itu nggak sinkron. Nah, sebetulnya kalau dengan kemajuan teknologi ya, memang kita buku itu sekarang tidak usah harus membaca buku tebal-tebal seperti ini, nggak perlu. Kalau ini orang kuno kayak saya ini masih harus kemana-mana bawa buku tebal-tebal kayak gini ya. Sekarang kan dengan adanya e-library dan banyak sekali tawaran buku-buku, ada Z Library, ada Google Scholar, ada Mendeley dan sebagainya. Peluang untuk mencari buku itu sebetulnya kan lebih mudah. Nah, yang jadi masalah adalah mahasiswa nggak suka baca. Mahasiswa nggak suka baca. Kebanyakan orang nggak suka baca. Padahal itu merugikan diri sendiri loh. Nah, itu. Ya, jadi barangkali sekarang kan memang sudah digalakkan ya budaya literasi. Nah, itu barangkali akan bisa mengubah mindset. Jadi kalau kemampuan berpendapat, kalian jago, semua jago. Hanya sayangnya dalam berpendapat itu tidak didukung oleh referensi yang akurat. Nah, itu loh sayangnya. Sayang tuh, berani berpendapat. Seperti coba kalau Anda lihat debat-debat di TV itu atau TV One. Anda akan melihat tuh mereka berani betul berpendapat. Tapi kadang-kadang sumbernya itu tidak akurat. Nah, ini loh, sumber tidak akurat. Nah, mengapa sumbernya tidak akurat? Karena mereka tidak membaca. Kalaupun membaca, barangkali ya informasi-informasi yang merupakan data sekunder keberapa gitu, yang mungkin tidak valid, tidak keakuratannya barangkali kurang terjaga. Tapi berbeda kalau buku.
Kalau buku bisa buku yang sudah di print out ataupun buku-buku e-book itu akan lebih jelas ya, akan lebih jelas sumbernya, akan lebih bisa dipertanggungjawabkan karena penulis bukunya itu pasti akan menggunakan referensi-referensi yang qualified untuk pijakannya. Begitu sekaligus nambahin jawabannya Zaki. Ada pertanyaan? Kalian suka membaca Ibu atau mungkin ya, silakan yang mau menanggapi. Rizky? mungkin saya izin menanggapi Bu. Silakan Rizky. Mungkin pendapat saya pribadi ya Bu, mohon maaf kalau itu. Ya. Mungkin dari tadi Mas Jaki ya yang soal budaya yang balas membaca, mungkin kalau dilihat dari sudut pandang lain kita juga lihatnya dari tipe-tipe orang juga Mas, kan orang itu ada yang tipe audio, kinestetik sama visual. Jadi nggak semua orang dalam hal artian mungkin belajar ya suka, kan ada yang membaca, tapi ada orang juga yang mungkin lewat itunya apa, dia lewat mendengar, atau mungkin ada yang harus langsung praktik, jadi nggak langsung membaca terus dianya mungkin gitu. Jadi Mas, gini Mas, tadi kan di pendapat saya kan literasi atau pemahaman bacaan. Jadi literasi bukan sekedar arti suka membaca, tapi memahami bacaan tersebut gitu. Maksud saya gitu. Ya, tapi kan harus diawali dari suka membaca. Iya kan, informasi terbanyak kan dari bacaan. Kalau audio apa? TV, radio, informasinya tidak setuntas, tidak sekomprehensif kalau buku. Jadi kalau saya tetap pembaca itu mutlak kalau saya. Saya punya 3 anak, yang satu perempuan itu hobinya membaca. Yang nomor 3 laki-laki justru membaca angele gak karuan. Nah, itu. Membaca menurut saya itu perlu. Jadi dia anak yang laki-laki itu beli buku, tapi bukunya cuma buat bantal sih kayaknya. Oke, yuk. Silakan, ditambahin lagi, ada yang berpendapat yang lain? Kalau nambahin materinya boleh nggak? Boleh. Menurut saya Bu, kalau ya nggak semua orang sih, mungkin kebanyakan orang mungkin ya kurang suka membaca itu bisa dari beberapa faktor sih. Kalau dari faktor eksternal itu ya kayak udah kebiasaan dari misalkan dari keluarganya, terus kekurangan fasilitas kayak di sekolah mungkin perpustakaan nggak banyak gitu, nggak banyak. Terus di daerahnya juga kayak di daerah saya itu di Sumatera toh, itu perpustakaan tuh nggak ada selain kalau nggak di sekolah. Terus akhirnya itu mempengaruhi minat baca ya. Ya Bu, terus kalau dari internet kita orangnya, terus kita dari awalnya sih dari lahir mungkin kurang baca. Kalau kalian pasti kan gitu gitu, kalau baca standarnya itu nggak sering bacanya. Ya. Jadi kadang-kadang ya bagaimanapun keluarga memang mempengaruhi ya. Keluarga memang mempengaruhi keluarga, milieu, dan juga mungkin fasilitas yang ada. Baik, logik juga itu. Baik, berikutnya saya rasa cukup ya. Sekarang monggo silakan, siapa yang mau nambahin lagi? Saya mau berpendapat yang tadi, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya ingin tentang membaca ya. Kalau membaca, menurut saya masyarakat Indonesia itu memang budayanya itu budaya tutur. Jadi memang banyak yang suka baca juga, tapi budaya di Indonesia tuh menurut saya budayanya tutur. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan Jepang misalnya, di Jepang itu kita sekelas sama teman. Nah, 1 semester itu kita bisa nggak kenal gitu sama teman yang di depan, bisa nggak kenal gitu, karena di Jepang memang bukan budaya tutur. Kalau di kita ketemu di angkot aja langsung jadi kenal tuh di masyarakat Indonesia kita, budayanya tutur gitu. Nah, tapi
nggak menutup kemungkinan juga bahwa Indonesia itu suka membaca gitu orang-orangnya. Founding father kita itu Soekarno, Natsir, terus Agus Salim itu mereka nggak ada yang lulus Universitas. Agus Salim itu lulus apa ya, SD atau SMP gitu. Beliau menjadi apa ya, luar biasa gitu bicara di forum internasional gitu. Nah, terus menanggapi itu lagi, kalau apa namanya, sekarang itu pendidikan beda dengan zaman dulu gitu. Kalau sekarang itu informasi sudah banjir. Nah, kalau dulu itu dikotak-kotakin. Jadi dulu tuh nggak ada yang namanya matematika, adanya aljabar kayak gitu. Nah, sekarang kan dikotak-kotakin tuh ada matematika, fisika, macam-macam. Nah, kalau misalnya dibandingin dengan zaman sekarang, banjir informasi, teknologi itu bukannya kekurangan bacaan, tapi kelebihan gitu. Malah bingung kita baca yang mana, informasi banjir di mana-mana gitu. Nah, mungkin dari apa namanya kurikulum pendidikan itu sendiri, mungkin revolusi teknologi bisa apa ya, kayak merombak lah sistem pendidikan sekarang yang sesuai gitu. Kalau mau minat baca kita naik gitu. Terus juga apa ya, kayak zaman dulu itu politisi-politisi itu bacanya luar biasa. Jadi mereka itu tukar-tukaran buku, Natsir, Soekarno, macam-macam itu tiap hari itu tukaran-tukaran buku. Kalau bertamu itu di meja selalu ada buku itu. Nah, kalau sekarang di partai itu kurikulum partai nggak ada yang sekarang. Ya beberapa itu bahas demokrasi, kemanusiaan itu jarang sekali. Kalau misalnya sekarang nih misalnya Omnibus Law ya, kan ini apa namanya, Omnibus Law kan apa namanya tidak berkemanusiaan lah. Ini apa namanya, alam dirombak macam-macam. Nah, kalau dari Soekarno itu sendiri kan kemanusiaannya itu luar biasa gitu. Kalau ibarat Soekarno masih hidup sekarang, wah itu udah inilah ibaratnya malu kita lah. Nah, mungkin kalau menurut saya itu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali apa yang dikemukakan Farid. Bagus, Farid. Baik, ada lagi? Tapi kalau bisa kita meniru ya, meskipun sekarang informasi tersebar banyak sekali, tapi informasi yang betul-betul benar itu yang tetap harus kita cari ya. Artinya jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Baik, nah yuk selanjutnya. Ada pendapat lagi sebelum kita lanjutkan presentasi berikutnya? Bu, izin berpendapat, Bu. Silakan, siapa lagi? Kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung dari personalnya, Bu, tergantung dari orangnya. Misalnya kalau orangnya itu nggak suka membaca, ibaratnya dikasih buku 1 truk pun, dia kalau nggak ada minat baca, nggak ada niat baca, ya nggak bakal dibaca, Bu. Terus kalau orang yang niat baca, ya walaupun nggak ada buku di situ, walaupun harus cari buku sejauh 100 km lah, misalnya harus ke kota lain, pasti kalau orang itu minat baca pasti dilakuin, Bu. Jadi semua itu tergantung dari orangnya. Menanggapi yang tadi Mas Ari Kurniawan bilang apa, harus sarana prasarana itulah. Kalau menurut saya itu sarana prasarana itu cuman ibaratnya ya 10%, bahkan mungkin cuma 5% lah buat mendukung gitu, Bu. Selebihnya selainnya itu dari orangnya itu sendiri, Bu. Kalau orangnya itu mau ya pasti bisa, kalau nggak mau ya ibaratnya didorong gimana pun nggak akan bisa literasinya, Bu. Nggak akan bisa minat, begitu, Bu. Ya, betul, betul. Tapi memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Membaca itu harus dipaksa. Oh, nggak ada, jarang sih orang yang given ya. Jadi dia memang dari kecil hobi membaca, misalnya, dan suka membaca, apa haus informasi dan itu dia peroleh dari membaca, memang tidak banyak. Memang tidak banyak. Tapi kalau sudah tahu, sudah paham manfaat dari membaca, maka dia akan membaca. Tapi memang harus dipaksa. Memang harus dipaksa. Nah, kalau karena saya dari Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum, apalagi zaman waktu itu kan belum banyak internet. Kami itu dipaksa membaca kitab undang-undang itu, membaca loh. SMA saya juga dipaksa untuk membaca. Kebetulan saya dari keluarga pendidik ya. Ayah saya membaca, ibu saya membaca, kakak saya hobi banget membaca, sehingga itu terbawa. Tapi saya betul-betul merasakan manfaatnya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada
generasi muda. Karena saya itu sulit sekali mengajak mahasiswa untuk membaca itu sulit sekali. Nah, coba bandingkan, mengapa kalau generasi kami dulu itu akhirnya suka membaca atau terpaksa membaca. Kalian dipaksa membaca aja nggak mau kok. Coba ya, nanti saya beri tugas. Saya beri tugas kalian nanti pasti hanya browsing. Kalau saya minta menyebutkan sumber kalian pasti internet. Jarang sekali di antara mahasiswa yang mau membaca buku sumber. Nah itu kenapa? Itu kan yang patut menjadi pertanyaan dan itu kan yang memprihatinkan untuk generasi sekarang. Padahal bahwa buku itu jendela dunia, percaya nggak kalian? Untuk mereka yang tidak membaca, itu ngomongannya basi. Nah kalau kata-kata saya kalau bertemu dengan orang yang tidak pernah membaca, ngomongnya basi. Iku meneh. Paling dia hanya ngutip kata orang. Dia biasanya kurang bisa berpikir analitis. Dia biasanya tidak bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Karena pendapat sendiri itu kan hasil dia dari olahan bacaan banyak. Wis toh aku yakin, potong kuku saya, bukan tangan, potong kuku saya. Merasakan besarnya manfaat yang suka membaca dibandingkan dengan yang tidak membaca. Bagaimanapun informasi terbanyak dan akurat itu adalah dari buku. Anda tidak bisa kok mengikuti diskusi kalau misalnya di TV itu para politikus atau para akademisi berbicara, itu sulit bagi Anda untuk menyimak dan kemudian menyimpulkan jika Anda tidak mempunyai bacaan. Karena apa? Karena akhirnya Anda hanya akan larut pada pendapat orang tersebut dan membenarkan. Saya ingat waktu itu masih sangat muda. Pak Amin Rais, kalau sekarang beliau menjadi tokoh antagonis ya untuk golongan muda. Tapi sebelum reformasi beliau itu idola. Itu teman saya dari Visipol, dia itu mengatakan, aku raiso nyalahke pendapatnya Pak Amin, semua pendapatnya betul. Saya bilang ke beliau, ya Anda nggak membaca kok. Kalau nggak membaca, mendengar informasi satu orang, itu Anda akan merasa itu betul. Dan itu satu-satunya informasi. Tapi kalau kita membaca buku, dalam buku itu kan ada banyak pendapat. Nah, kita menjadi lebih kaya. Oke, gitu ya. Jadi ini kita berpolemik hari ini. Dipancing oleh siapa tadi? Dipancing oleh Saya, Bu. Zaki. Bu. Zaki ternyata bisa menjadi pemantik diskusi ya. Oke, keren banget loh ini. Dan yang namanya berpendapat kan kita tidak boleh memaksakan ya. Meskipun saya tadi bilang potong kuku saya udah panjang-panjang nih. Tapi kalau saya untuk sementara saya masih berpendapat bahwa membaca itu penting. Dan membaca itu ya jendela dunia. Kita bisa tahu dari manapun ya dari membaca. Membaca dari berbagai sumber ya, dan tentunya berbagai sumber itu ya kita cari sumber-sumber yang terjamin kebenarannya. Begitu nggih? Yuk, baik. Terima kasih Zaki yang telah memantik teman-teman dan teman-teman terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan? Tapi tetap saya menghimbau kalian membaca loh ya. Tetap saya minta membaca. Berikutnya siapa lagi? Saya mau presentasi. Silakan. Siapa? Muhammad Farid. Siapa? Iya Bu, Muhammad Farid. Oke, silakan Muhammad Farid. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Saya akan apa yang saya tahu dari Indonesia. Saya ingin mengatakan apa yang ada di daerah saya sendiri, yaitu sama seperti Mas Farhan. Saya dari Cirebon. Jadi Cirebon itu daerahnya perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa. Nah, keunikannya di sini karena di perbatasan bahasa dari budaya bahasa itu agak mirip dengan Jawa Tengah. Makanya saya ngobrol sama yang dari Jogja itu agak-agak mirip bahasanya. Bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa sama bahasa Cirebon. Nah, keunikannya itu jadi
Cirebon itu bahasanya disebut bahasa yang mandiri gitu. Jadi bukan Jawa juga bukan gitu. Jadi kayak misalnya nih kata kamu kalau di bahasa Cirebon itu sira namanya. Nah kalau di bahasa Jawa kowe, terus sangat tuh di Cirebon pisan, kalau di Jawa itu tenan. Kalau terus ada lagi bagaimana kalau di Cirebon tuh kepriben, kalau di Jogja itu kepriye, terus masuk di Cirebon itu manjing bahasanya, kalau di Jawa itu klebu kayak gitu. Jadi di Cirebon itu bahasanya itu mandiri gitu, punya bahasa sendiri gitu. Nah terus selain kebudayaan bahasa, di Cirebon juga ada warisan tempat peninggalan, diantaranya Keraton Kanoman, Kesepuhan, dan Kecaribonan. Nah keraton ini pusat pemerintahan, tempat tinggal sultan untuk menyebarkan agama Islam. Nah di sini terkhusus saya ingin menjelaskan tentang Keraton Kesepuhan. Nah Keraton Kesepuhan ini didirikan oleh pendiri Cirebon, itu anaknya Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana. Nah arsitektur di sini itu unik, ada Eropanya ada, Cinanya ada, Arabnya ada. Nah Eropa ada karena bilang dari zaman dulu di abad ke-15 itu udah ada penjelajah gitu. Terus Cina juga ada karena Laksamana Cheng Ho juga pernah. Terus kenapa juga ada arsitektur Cina, karena istri dari Sunan Gunung Jati itu orang Cina, dia Putri Ongtin itu orang Cina. Nah itu terus arsitektur Arab jelas karena memang untuk menyebarkan agama Islam. Nah terus di keraton ini udah dibangun museum tuh, jadi apa peninggalan-peninggalan atau barang-barang itu apa namanya yang pada berbondong-bondong ngasih barang-barang yang unik gitu, yang lokal gitu, untuk dipamerkan di situ. Nah ikon dari Keraton Kesepuhan ini menarik, jadi ada yang namanya kendaraan Singa Barong. Nah Singa Barong ini kendaraannya Sultan yang dibuat langsung, didesain oleh Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati bikin kendaraan. Jadi Sunan Gunung Jati ini ada ilmu tekniknya juga kayak kita sama. Nah jadi dia tuh bikin kendaraan sistemnya kayak sistem mobil. Jadi sistemnya ada mekanisme setengah, terus suspensi, stabilizer itu Sunan Gunung Jati yang bikin itu kendaraan itu. Sampai sekarang udah 500 tahun masih ada di Keraton Kesepuhan. Nah, terus dari modelnya sendiri, model kendaraannya sendiri itu juga melambangkan bahwa Sunan Gunung Jati itu moderat gitu. Jadi di bagian atas ada belalai itu melambangkan agama Hindu, terus di depannya ada kepala naga itu melambangkan agama Buddha, terus ada sayap melambangkan agama Islam. Terus ada senjata itu trisula yang disebut trisula. Trisula itu artinya 3, sula artinya tajam. Jadi di 3 yang tajam gitu. Senjata, tapi senjata dalam arti filosofis, dia bukan fisik tapi dalam arti pemikiran gitu, kecerdasan. Nah kayak gitu. Jadi Sunan Gunung Jati dari karya-karyanya itu terkenal gitu. Kalau beliau itu moderat, gitu, sosok yang moderat. Terus banyak sih kebudayaan Cirebon, kayak kulinernya juga ada, nasi jamblang ada, terus dari pakaian, sentra batik di Cirebon itu ada di Trusmi dia. Terus tarian-tarian kayak tarian sintren, tari topeng, macam-macam. Nah, ya mungkin itu Bu yang saya dapat ceritakan. Ya, menarik ya ini budaya yang dibilang Farid sebagai budaya yang mandiri. Meskipun pasti ya ada akulturasi budaya ya. Yuk monggo yuk, berikut siapa yang akan menanggapi? Ada? Bu, izin menanggapi Bu. Silakan, Agung. Mas Farid, yang tadi itu tentang apa? Bahasa Cirebon itu bahasa sendiri gitu ya? Ya kalau kan ada juga riset tuh yang bilang kalau bahasa Cirebon tuh mandiri gitu. Jadi
ya mungkin ada kesamaan lah sama Jawa gitu. Cuman kebanyakan kata itu memang Cirebon punya ini, sama gayanya sama seperti gaya Jawa gitu, bahasa Jawa. Kalau menurut saya itu kan gitu ya Mas, itu kayak yang dibilang Ibu Widi tadi, itu tuh alkulturasi Mas, jadi campuran antara budaya bahasa di Jawa sama bahasa di Sunda, karena kan memang letak geografisnya itu di tengah-tengah ya. Jadi kalau menurut saya ya ibaratnya kayak yang di mana Surabaya Surabaya kan kowe kalau bahasa Jawa, kamu kan kalau di Surabaya kon. Cuman Surabaya tidak mendeskripsikan bahwa dia bahasanya mandiri loh, gitu kan. Jadi menurut saya itu alkulturasi sebenarnya, bukan bahasa yang mandiri. Ya. Terima kasih Mas. Oke Mas Agung ya. Iya sih benar, kalau alkulturasi memang tidak dapat dielakkan ya, karena kesamaannya banyak juga sih. Akulturasi pasti ada, cuman saya hanya menyampaikan bahwa ada riset yang mengatakan bahwa Cirebon itu banyak loh bahasa yang memang bisa diganti. Saya ini bicara riset ya Mas ya, bukan mengklaim gitu. Mungkin banyak. Iya. Jadi di riset-riset itu kan banyak, saya mencoba untuk menjelaskan itu. Nah, terus tadi kalau Sunda, antara Sunda dan Jawa gitu ya Mas. Kalau Cirebon itu jarang Mas, Sunda, lebih ke Jawa Mas. Jadi bukan antara Jawa dan Sunda ya, tapi Cirebon dengan Jawa lah gitu. Dekatnya ke Jawa gitu. Mungkin itu Mas. Siap Mas. Mas Farid. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih Farid dan Mas Agung. Ya, ada lagi? Ada yang masih mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Monggo. Saya mau presentasi. Silakan. Nama saya Muhammad Yaki Al-Haidar. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu memiliki 17.000 pulau. Selain itu juga memiliki banyak sekali suku. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa. Di tempat tinggal saya adalah suku Jawa. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Agama Islam adalah mayoritas di Jawa. Selain itu, minoritasnya adalah agama Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi dahulunya masyarakat suku Jawa sebagian besar memeluk agama Hindu, Buddha, dan Kejawen. Karena kepercayaan Kejawen yang merupakan kepercayaan yang dihasilkan dari budaya Jawa. Selain itu, saya akan menjelaskan karakteristik orang Jawa. Orang Jawa itu biasanya suka menjaga sopan santun. Kalau di tempat saya, orang-orang di sekitar pasti selalu menanamkan sikap sopan terhadap sesama, terutama kepada orang tua. Mereka terbiasa merundukkan tubuh ketika berjalan di depan orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati sebagai wujud penghormatan dan sopan santun. Yang kedua yaitu ramah. Biasanya mereka akan senyum dan menyapa kepada orang lain. Hal ini membuat orang Jawa lebih disukai teman-temannya dan membuat orang lain mudah mengingatnya. Ketiga yaitu lebih menghindari konflik di lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan yang lebih panjang. Apabila dihadapkan dengan konflik, orang Jawa memilih diam. Mereka cenderung memilih mengalah bukan karena takut, melainkan karena mereka tidak suka adanya pertikaian, apalagi sampai pertumpahan darah. Yang keempat yaitu sederhana. Kesederhanaan juga melekat pada orang Jawa. Mereka tidak melakukan hal-hal aneh, tetapi mereka berpenampilan yang apa adanya, karena penampilan dan sikap berlebihan justru bisa membuat perhatian hingga tidak kesukaan orang. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau pendapat, boleh disampaikan. Ya, silakan. Yuk, yang orang Jawa silakan. Izin bertanya Mas Yaki. Ya, silakan.
tadi kan disebutkan bahwa mayoritas suku Jawa itu dulunya agamanya Hindu dan kejawen kepercayaannya. Lah itu faktor utama yang mempengaruhi perubahan dari Hindu kok bisa jadi yang mayoritasnya sekarang Islam itu bagaimana Mas Zaki? Izin menjawab Mas. Jika ada yang tahu boleh menyampaikan karena saya juga tidak tahu. Saya mencoba menjawab, Mas. Boleh Mas, boleh. Monggo. Kalau menurut saya, kenapa secara setelah merta gitu ya, yang tadi ya Hindu, terus tiba-tiba jadi Islam gitu. Kalau kita pernah mendengar cerita Wali Songo kan ya, kalau Ya Mas. sama Pak Aulia itu, karena ulama-ulama kita itu tidak menghapus budaya orang-orang Hindu, tetapi hanya mengubah arahnya saja. Jadi arahnya itu, tauhidnya itu dirubah, tapi budayanya itu tidak dihapus, jadi tidak keras gitu. Jadi mereka cepat gitu merespon Islam. Ya, karena teori-teori, banyak teori lah Mas lah. Berarti mudah diterima gitu ya Mas ya, Islam ya Mas ya? Iya, jadi pembawaannya moderat sehingga mudah diterima. Uji siap. Terima kasih Mas Farid Gimnastiar. Saya menemui barusan saya chatting. Saya menemui admin sebentar ya. Ada admin fakultas datang. Silahkan dilanjut dulu diskusinya. Saya mendengarkan. Yuk. Jika tidak ada pertanyaan lain, boleh presentasi yang lainnya. Mungkin Mas presentasi. Ada Yo, lanjut. apa yang jadi ya? Lanjut aja ini. Lanjut. Mungkin saya presentasi bentuknya umum ya Mas. Saya nggak tahu hak saya sendiri. Indo dari tempat sendiri itu terletak di Asia Tenggara yang dilewati garis satu dan dari antara benua Asia dan benua Australia. Terus lalu juga ada dari antara Samudra Pasifik dan Hindia. Nah, jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar kurang lebih itu 700 laut. Dan yang tadi dikatakan oleh Muhammad Zaki ya, mayoritas penduduknya itu adalah beragama Islam. Nah, selain itu juga Indonesia ini juga terletak di itu terletak antara dua lempeng tektonik ya air, yang artinya Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Indonesia memiliki berbagai macam keragaman budaya yang mulai dari suku, budaya, rumah adat, makanan khas, lagu daerah, dan masih banyak lagi. Walaupun begitu, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin saya ingin memberikan contoh dari budaya saya sendiri, yaitu suku saya itu berasal dari Sunda, karena daerah saya sendiri itu berasal dari Purwakarta. Lalu dari rumah adat sendiri itu, saya itu ada punya rumah adat Badak Helai dari Jawa Barat, tapi bukan di daerah sendiri, tapi masih di daerah sekitaran Jawa Barat. Lalu makanan khas yang berasal dari daerah saya itu kayak karedok, lotek, terus colenak. Lalu ada juga sate Marangi Purwakarta. Nah, terus umum ya, selain itu juga Indonesia yang saya tahu itu memiliki dua keajaiban dunia ya Mas, yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Jadi Candi Borobudur ini yaitu Candi Buddha yang terletak di Magelang kalau tidak salah, Jawa Tengah. Terus candi ini juga merupakan situs warisan dunia yang oleh UNESCO.
atau badan kultural internasional. Lalu yang kedua itu adalah Pulau Komodo. Jadi Pulau Komodo ini terletak di Nusa Tenggara. Pulau Komodo ini merupakan spesies biawak terbesar di dunia dan hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itulah biawak ini merupakan biawak langka yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin bisa dilewat dulu kali ya, langsung ke yang lain. Kulo derek mawon. Siapa tadi yang presentasi? Setelah saya keluar ada yang baru nggak? Mas Rizky Ramadan. Saya Bu tadi izin menjawab Bu saya. Oh iya. Rizky Ramadannya sudah selesai? Sudah. Oh sudah ya, wes apa? Ada yang mau nanggapi? Tidak ada? Kalau belum ada, yuk lanjut yuk. Ini putri-putri nggak ada ya di kelas ini? Coba dicek adakah putrinya di kelas ini. Oh ada loh, satu. Elizabeth, Elsinta. Ada beberapa di 4. Ya, ada yang menanggapi Rizky? Jika tidak ada, saya harus memberi kesempatan kepada yang lain. Tidak ada Rizky. Ya udah, nggak apa-apa Bu, ke yang lain aja Bu, yang presentasi waktu juga. Yuk, silakan. Siapa yang mau? Ibu saya boleh Bu. Silakan. Siapa nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat beragam, yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas berbagai pulau. Di antara pulau-pulau yang membentang lautan, bahkan 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga NKRI sebagai negara bahari. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, dan setiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, baik flora maupun fauna. Keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga banyak lokasi di Indonesia menjadi objek wisata, seperti keindahan pesisir pantai, keindahan terumbu karang, dan biota laut yang beraneka ragam, persawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, dan perkotaan. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Identitas atau ciri khas suatu suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tipe fisik, seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Adat istiadat, seperti pakaian, rumah adat, upacara perkawinan, dan sebagainya. Kesenian, seperti tari, alat musik, seni rupa. Sistem kekerabatan seperti patrilineal dan matrilineal.
batas fisik lingkungan seperti baduy dalam dan baduy luar. Sampai saat ini tidak ada jumlah pasti tentang suku bangsa di Indonesia. Misalnya suku Dayak di Pulau Kalimantan yang terdiri dari 405 suku. Jumlah tersebut belum termasuk suku Dayak yang berada di pulau lain. Sedangkan menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Kebudayaan mempunyai 7 unsur yang bersifat universal, yaitu bahasa sebagai penghubung masyarakat, sistem teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai pakaian, perumahan, perabotan hidup, sistem mata pencarian dan sistem ekonomi, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan seperti kekerabatan, perkawinan, sistem pengetahuan seperti pengetahuan bercocok tanam, pengetahuan obat-obatan tradisional, religi atau kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kesenian, seni tari, seni musik, seni rupa, sastra, dan seni teater. Lalu berikutnya ada keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa Indonesia yang datang ke Indonesia dan pedagang, namun sudah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama diyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadahnya berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi toleransi antar umat beragama yang berbeda, toleransi ekstern, toleransi antar umat beragama yang sama, toleransi intern, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Berikutnya ada keberagaman ras. Ras berarti warna kulit. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri fisik. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, dan Khoisan. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu penduduk di Kalimantan dan Sulawesi dengan ciri warna kulit kuning, penduduk di Sumatera dan di Jawa dengan ciri kulit sawo matang, serta penduduk di Maluku dan Papua dengan ciri kulitnya hitam dan berambut dan keriting pendek. Meskipun berbeda ras, namun perbedaan tersebut tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak terjadi perpecahan. Oleh karena itu, sikap rasial yang membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit tidak boleh terjadi. Lalu ada keberagaman golongan. Golongan dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut. Secara administrasi kependudukan, di pembagian 3 golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal dari di daerah Indonesia, golongan keturunan asing yang berasal dari daerah asal di luar Indonesia, dan golongan masyarakat terasing. Golongan masyarakat terasing ini adalah kelompok asli dari di daerah Indonesia, namun dengan budaya yang sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah yang masih terisolasi. Lalu ada keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. Gender adalah suatu konsep kultural berupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender lebih menitik beratkan pada peran sosial.
Contohnya, dahulu wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada yang mau nanggapi? Ada yang mau menanggapi Teguh Ryan? Arayan? Saya kok ingin mendengarkan suaranya Mbak-mbak ya. Mungkin ada Mbak-mbak yang ingin menanggapi. Mbak-mbak iki ono ora to di absen sik wae. Nggih, Bu, di absen pisan, Bu. Ya, di absen aja. Tidak tadi siluman. Siluman selamat. Entar presensinya belum. Di 4 elektronika. Febriani ada? Hadir, Bu. Kini ono cah wedoke lho. Farel Fahinsa Hadir, Bu. Bintang hadir ya. Alika Hadir, Bu. Farhan Hengki Hadir, Bu. Muhammad Farid hadir. Krishna Tanzila Hadir, Bu. Syahrial Hadir, Bu. Adi Yoga